Akuntansi salam. Mendefinisikan pengertian akuntansi salam. Pengertian akuntansi salam. Salam berasal dari kata assalam yang artinya pendahuluan, karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Para ahli fikih menamainya al-mahawiyis atau barang-barang mendesak, karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat atau mendesak. Dilihat dari sisi pembeli karena ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari, sementara dari sisi penjual ia sangat membutuhkan uang tersebut. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari risiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Contoh transaksi ijon, misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Ada qarar atau ketidakpastian, baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi ijon, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, dan oleh karena itu transaksi ini dilarang oleh syariah. Menjelaskan ketentuan dalam akuntansi salam. Ketentuan syar'i transaksi salam diatur dalam Fatwa DSN nomor 5 atau DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran barang salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun dan syarat salam berikut. 1. Rukun salam. A. Muslam atau pembeli atau pemesan. B. Muslam ilaih atau penjual atau penerima pesanan. C. Muslam fih atau barang yang dipesan. D. Ras al-mal atau harga pesanan atau modal yang dibayarkan. E. Sigat ijab kabul atau ucapan serah terima. 2. Syarat salam. A. Syarat akidain atau muslam atau pembeli atau pemesan, dan syarat muslam ilaih atau penjual atau penerima pesanan. B. Syarat ras al-mal atau dana yang dibayarkan atau modal. C. Syarat muslam fih atau barang yang dipesan. D. Syarat ijab kabul. 3. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut. A. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. B. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai pesanan. C. Mengingat bank tidak menjadikan
barang yang dibeli atau pesannya sebagai persediaan, maka memungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme ini disebut paralel salam. 4. Ringkasan tahapan akad salam dan salam paralel menurut SOP Bank Syariah. A. Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah pembeli kepada Bank Syariah sebagai penjual. B. Wa'ad nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh pengiriman barang yang disepakati. C. Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang dimaksud atau sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga yang lebih rendah. D. Pengikatan satu antara bank sebagai penjual dan nasabah pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. E. Pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan sebagai di awal akad dan sisanya sebelum barang diterima atau sisanya disepakati untuk diangsur. F. Pengikatan dua antara bank sebagai pembeli dan nasabah produsen untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. G. Pembayaran dilakukan segera oleh bank sebagai pembeli kepada nasabah produsen pada saat pengikatan dilakukan. H. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh nasabah produsen kepada nasabah pembeli pada waktu yang ditentukan. Menjelaskan standar akuntansi salam dalam PSAK nomor 103 tentang akuntansi salam. PSAK nomor 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam alaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam PSAK nomor 103 dijelaskan alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang atau manfaat, tetapi boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Oleh karena tujuan penyerahan modal usaha salam adalah sebagai modal kerja, sehingga dapat digunakan oleh pembeli untuk menghasilkan barang atau produksi sehingga dapat memenuhi pesanan. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat yang butuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Salam dapat dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual, dan dapat juga dilakukan oleh tiga pihak secara paralel, pembeli, penjual, pemasok, yang disebut sebagai paralel. Resiko yang muncul dari kasus khusus ini adalah pemasok tidak bisa mengirim barang, maka ia tidak dapat memenuhi permintaan pembeli. Risiko lain, barang yang dikirimkan oleh pemasok tidak sesuai dengan harga yang dipesan oleh pembeli, sehingga perusahaan memiliki persediaan barang tersebut dan harus mencari pembeli lain yang berminat, sedangkan ia tetap memiliki kewajiban pada pembeli dan pemasok. Perlakuan akuntansi salam. 1. Pengakuan dan pengukuran. Seperti yang disebutkan dalam PSAK nomor 103 bahwa salam adalah akad jual beli muslam fi'ih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi atau penjual, dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu
untuk memungkinkan penjual atau produsen memproduksi barang yang diinginkan melalui pesanan lebih dahulu. Karakteristik dan harga barang harus sudah disepakati di awal akad. Jika ada ketidaksesuaian karakteristik barang yang dikirimkan ke pembeli, maka menjadi tanggung jawab penjual. Pada situasi di mana pihak penjual tidak dapat menyediakan sendiri barang pesanan dari pembeli, maka dilakukan. Ada kemungkinan kontrak salam dibatalkan oleh pembeli jika barang yang dipesan tidak tersedia pada waktu yang ditentukan. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, dan barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah. Penyajian. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. A. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan kepada piutang salam. B. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. C. Penjual penyajian modal usaha salam yang diterima sebagai utang salam. 4. Pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan, pembeli dana penjual dalam transaksi salam mengungkapkan hal-hal berikut. A. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. B. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan C. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.